Saya Fitriana Olpa. Di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma atau proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa. Spermatogenesis terjadinya di tubulus seminiferus. Peralihan dari bakal sel kelaminnya aktif membelah ke sperma yang masak, serta menyangkut berbagai macam perubahan struktur yang berlangsung secara berurutan. Spermatogenesis berlangsungnya di tubulus seminiferus dan diatur oleh hormon gonadotropin dan testosteron. Spermatogenesis terjadinya di testis. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus. Dinding tubulus seminiferus terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Pada jaringan epitelium terdapat sel-sel spermatogonia dan sel Sertoli yang berfungsi memberi nutrisi pada spermatozoa. Selain itu, pada tubulus seminiferus terdapat pula sel Leydig berfungsi menghasilkan testosteron. Proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon, yaitu diantaranya 1. Ada kelenjar hipofisis, menghasilkan hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone atau FSH, dan hormon lutein atau luteinizing hormone atau LH. Kedua, ada LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. FSH merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogonium untuk mulai spermatogenesis. Keempat, hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Tahap pembentukan spermatozoa dibagi atas 3 tahap, yaitu spermatogenesis, tahapan meiosis, tahapan spermiogenesis. Tahapan spermatogenesis merupakan spermatogenia yang mengalami mitosis berkali-kali yang akan menjadi spermatosit primer. Spermatogenia ini mendapat nutrisi dari sel-sel Sertoli dan berkembang nantinya menjadi spermatosit primer. Spermatogenia yang bersifat diploid berkumpul di tepi membran epitel germinal yang disebut spermatogenia tipe A. Pada spermatogenia tipe A membelah secara mitosis menjadi spermatogenia tipe B. Kemudian setelah beberapa kali membelah, sel-sel ini akhirnya menjadi spermatosit primer dan masih bersifat diploid. Spermatosit primer ini mengandung kromosom diploid atau 2N pada inti sel yang mengalami meiosis. Pada tahap meiosis, spermatosit primer menjauh dari lamina basalis. Sitoplasma makin banyak dan segera mengalami meiosis 1, menghasilkan spermatosit sekunder yang kromosomnya haploid. Spermatosit sekunder ini kemudian membelah lagi secara meiosis 2, membentuk 4 buah spermatid yang haploid juga. Sitokinesis yang pada masa meiosis 1 dan 2 ternyata tidak membagi sel benih yang lengkap terpisah, tapi masih berhubungan lewat satu jembatan atau interseluler bridge atau dibandingkan dengan spermatosit 1, spermatosit 2 memiliki inti yang gelap. Ketiga yaitu tahapan spermiogenesis merupakan transformasi spermatid menjadi spermatozoa yang meliputi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tutup, fase akrosom, dan fase pematangan. Hasil akhir berupa spermatozoa atau sperma ini yang masak
Ketika spermatid dibentuk pertama kali, spermatid memiliki bentuk seperti sel-sel epitel. Namun setelah spermatid mulai memanjang menjadi sperma, akan terlihat bentuk yang terdiri dari kepala dan ekor. Bila spermatogenesis sudah selesai, maka ABP testosteron atau androgen binding protein testosteron ini tidak diperlukan lagi. Sel Sertoli akan menghasilkan hormon inhibin yang memberi umpan balik kepada hipofisis agar menghentikan sekresi hormon FSH dan LH. Spermatozoa akan keluar melalui uretra bersama-sama dengan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Spermatozoa bersama cairan dari kelenjar-kelenjar tersebut dikenal sebagai semen atau sel atau air mani. Pada waktu ejakulasi, seseorang laki-laki dapat mengeluarkan 300 sampai 400 juta sel spermatozoa. Pada testis, spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Berikut ini adalah tahapan spermatogenesis. Pada dinding tubulus seminiferus telah ada calon sperma atau spermatogonium atau spermatogonia yang berjumlah ribuan. Setiap spermatogonia melakukan pembelahan mitosis kemudian mengakhiri sel somatisnya membentuk spermatosit primer yang siap meiosis. Ketiga, spermatosit primer atau 2N melakukan pembelahan meiosis. Pertama membentuk 2 spermatosit sekunder. Tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua, menghasilkan 2 spermatid yang bersifat haploid. Kelima, spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid yang semua fungsional yang berbeda dengan oogenesis yang hanya satu yang fungsional. Yang keenam, sperma yang matang akan menuju epidermis, kemudian ke vas deferens vesicula seminalis uretra dan berakhir dengan ejakulasi sperma. Lanjut ke pembahasan sperma, yaitu sperma adalah sel yang berasal dari sistem reproduksi laki-laki. Sel inilah yang nantinya akan membuahi ovum atau sel telur pada betina yang terjadi di dalam sebuah sistem reproduksi betina. Struktur sperma matang terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Pada kepala, sperma mengandung suatu lapisan tipis sitoplasma dan sebuah inti yang berbentuk lonjong dan hampir mengisi seluruh bagian dari kepala sperma. Bagian depan yang disebut akrosom atau memiliki enzim hidrolitik yang terdiri dari akrosin dan hyaluronidase yang dibutuhkan saat fertilisasi, dan bagian belakang yang dinamakan sentriol. Serta bagian ini juga mempunyai inti sel yang mempunyai arti penting dalam masalah reproduksi. Leher. Pada leher ini merupakan bagian yang genting dan mengandung sentriol depan dan bagian depan filamen poros. Yang ketiga yaitu ekor. Ekor memiliki 2 bagian utama dan bagian ujung. Ekor ini mengandung banyak sekali filamen poros atau flagellum, tetapi sedikit mengandung sitoplasma. Terdapat 2 sentriol terletak di bagian tengah dari fibril-fibril yang seperti silia tersebar dalam ekor dan dikelilingi oleh cincin yang terdiri dari 9 pasang fibril perifer. Fibril ini nantinya berfungsi untuk menimbulkan gerakan ekor sperma. Berikut adalah penjelasan mengenai jalur sperma yang telah matang. Pada testis kiri dan kanan, sperma bergerak ke dalam epididymis atau suatu saluran berbentuk gulungan yang terletak di puncak testis menuju
ke testis belakang bagian bawah dan disimpan di dalam epididymis sampai saat terjadinya ejakulasi. Jadi epididymis ini membuat agar sperma menjadi matang atau matur sehingga setiap bergerak ke vas deferens. Dari epididymis sperma bergerak ke vas deferens dan ductus ejaculatorius. Di dalam ductus ejaculatorius, cairan yang dihasilkan oleh vesicula seminalis, kelenjar prostata dan bulbo uretra ditambahkan pada sperma sehingga sperma dinamai dengan semen atau benih yang kemudian mengalir menuju uretra dan dikeluarkan ketika ejakulasi. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.